kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kamu tadi gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah juga sih lancar, nggak ada macam-macam gitu. Alhamdulillah ya. Tapi cuaca hari ini kayaknya panas banget ya. Iya, tapi panas banget, lumayan nyengat. Terus sebelumnya aku sama siapa nih? Namanya boleh aku panggil siapa? Dwi. Dwi. Aku panggil Dwi aja ya. Ya. Oke, Dwi, sebelumnya perkenalkan nama aku Dina Hadawiyah. Jadi di sini aku bakal menemani kamu 30 sampai 40 menit ke depan untuk kamu bebas bercerita apapun sama aku. Jadi apapun yang kamu ceritakan sama aku itu dijamin kerahasiaannya. Nah, sebelumnya Dwi tahu nggak apa itu konseling? Apa itu konseling individual? Nggak tahu. Oke, kalau Dwi nggak tahu, aku jelasin dulu ya. Nah, jadi konseling individual itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang mana tujuannya itu untuk mengentaskan permasalahan yang ada dalam diri individu. Nah, tapi di sini juga kita mempunyai asas-asas. Ada asas kerahasiaan yang mana apapun yang diceritakan sama Dwi nanti itu akan kita jaga kerahasiaannya benar-benar. Terus juga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu apa? Asas kesukarelaan itu adalah Dwi datang ke sini itu benar-benar tanpa paksaan. Jadi Dwi itu datang ke sini karena Dwi itu ingin menyelesaikan permasalahan Dwi. Nah, terus itu ada asas kemandirian. Asas kemandirian itu apa? Asas kemandirian itu nanti setelah di akhir sesi konseling, apapun keputusannya kita akan menyerahkan kepada Dwi. Dwi itu maunya seperti apa, jalannya seperti apa, gitu. Jadi di sini saya membantu Dwi untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Dwi alami. Nah, terus juga ada asas keterbukaan. Nah, jadi Dwi boleh bercerita apapun di sini. Aku nggak bakal ngejudge apapun sama Dwi. Jadi mau Dwi cerita gimana pun aku bakal denger Dwi gitu. Jadi anggap aja aku nih teman kamu juga ya. Oke, jadi sekarang Dwi udah paham apa itu konseling individual? Ya, jadi Dwi bener-bener nggak usah takut cerita di sini. Dwi ceritain aja apapun yang ingin Dwi ceritakan, yang ingin Dwi lontarkan, yang selama ini Dwi pendam di hati Dwi sendiri ya. Oke, Dwi udah siap buat bercerita? Udah siap. Jadi Dwi, apa nih yang bikin kamu datang ke sini? Apa nih yang bikin kamu akhirnya mau cerita nih ke sini? Gimana ya? Masalah pribadi nggak apa nih? Nggak apa-apa, ceritain aja. Kita di sini memegang asas rahasia. Sebenarnya itu selama ini kan apa sih tertekan ya gara-gara masalah kemarin lah gitu kan, yang terus yang nggak jelas, terus tiba-tiba curhat ke teman, malah temennya yang jadian sama mantan aku yang putus kemarin itu gitu kan. Nah, apa ya, kadang tuh heran gitu sama si teman aku si cewek itu, kayak dia kan sama-sama cewek gitu, kok dia tega gitu nyakitin temannya sendiri dengan ngambil cowok yang padahal tuh dicurhatin ke dia gitu kan. Terus juga kan dia sempet bikin masalah sampai apa ya, kan waktu itu aku guru-guru junior ya, ke guru-guru senior tuh negur pada para guru-guru junior. Jadi yang salahnya itu cuma beberapa, tapi kita semua yang kena tegur. Akhirnya waktu itu kita bikin apa ya, kayak diskusi malam-malam. Di situ banyak ada aku, ada si teman aku itu juga, yang si cewek itu juga, sama teman-teman yang lain. Kita obrolin lah gitu kan. Yang buka bicara itu bukan aku sih, ada teman aku yang dari Gontor tuh. Dia buka bicara tuh, dia jelasin kenapa kita harus ngumpul, apa aja harus kita evaluasiin gitu kan. Habis itu dia jelasin juga ke si teman aku yang apa ya, kita sebut aja si A lah gitu ya.
ke si A ini, teman aku yang dari Gontor tuh ngejelasin kalau si A ini udah bikin banyak masalah lah di apa ya, di selama dia ngajar tuh, entah itu dia pulang malam-malam, pulang jam 12 malam, sedangkan itu kan gak etis kan, buat apalagi buat cewek, terus pulangnya ke pondok lagi kan ya. Terus itu mereka ketahuan habis jalan berdua, ketahuan sama senior langsung, entah itu salah satu dari mereka itu gak pernah masuk kelas, ngajarnya gak benar, terus ditambah apa ya, jadi image guru-guru yang dilihat nih jadi jelek gitu gara-gara mereka gitu. Termasuk gara-gara masalah si A ini sama aku itu kan. Kan karena masalah itu si A sama aku ya kan jadi nggak akrab ya. Gara-gara itu juga si A itu udah pernah ngejelasin kalau aku sudah pernah sebelumnya pas pertama kali ketahuan mereka apa ya, mereka punya hubungan di belakang aku tuh, awalnya tuh si A ini tuh nggak apa ya, menyangkal hubungan mereka. Dia cerita, dia klarifikasi lah tuh, pertama kali klarifikasi, enggak kok dulu ya, aku nggak pacaran sama cowok kamu gitu kan, aku juga nggak akan teman makan temen kok gitu kan. Ya udah aku percaya kan, aku percaya ke dia, ya udah aku percaya, aku juga ngasih taruh harapan ke kamu gitu kan. Please ini makan, kamu juga tahu kan aku juga masih belum bisa move on lah, karena kita putus itu nggak jelas gitu, cuman sepihak aja, dia nggak ngejelasin apapun, tiba-tiba udah nggak mau balasin apa-apa gitu kan. Aku kan minta bantuan kamu tuh buat dibantuin gitu ngobrol sama dia, bukan malah kamu yang deket sama dia gitu kan. Nah terus gak lama 2 minggu setelah dia klarifikasi itu, mereka ketahuan jalan beneran. Habis itu intinya pas itu mereka udah kayak go public gitulah gitu ya, ada yang ngasih tahu gitu kan, tahu gak sih mereka jalan gitu. Terus intinya dari masalah itu tuh kita bener-bener, termasuk aku tuh ngejauh banget dari dia gitu, karena sakit hati banget pertama kali denger mereka jalan tuh kayak wah gitu. Soalnya aku ya juga udah naruh seluruh kepercayaan aku ke teman si A ini. Aku percaya banget ke dia kalau misalnya dia ini nggak akan berkhianat lah gitu ya, nggak akan nusuk aku dari belakang. Tapi ternyata diem-diem kayak gitu. Coba itu bener-bener pukulan yang sakit banget di awal tahun, bener-bener apa ya, bikin aku tuh terpuruk banget gitu. Nah jadi karena masalah itu juga akhirnya didengar sama senior, intinya mereka tuh nggak enak lah gitu, nyuruh kita tuh ya coba apa sih, omongin baik-baik gitu kan. Nah masalahnya mau diomongin baik-baik juga, dari si A nya pun emang nggak mau minta maaf ke aku gitu kan. Bahkan teman-teman aku pun udah mencoba apa ya, menasehati si A ini biar seenggaknya kamu minta maaf gitu kan ke Dwi, seenggaknya kamu ngobrol lah gitu kan. Tapi dia dinasehatin seperti itu, bukannya ngobrol, bukannya sadar gitu, dia malah bilang kayak gini, ya emang kenapa sih kalau aku sama cowoknya, katanya kan aku juga tahu kok Dwi itu emang lebih cantik, lebih pintar dari aku gitu kan, emang kenapa sih dia malah mau kayak gitu. Habis itu dinasehatin kayak gitu, dia juga malah ngadu ke cowoknya, maksudnya ke mantan aku yang aku curhatin, dia malah ngadu gitu kan. Akhirnya si mantan aku ini malah ngechat aku kayak negor gitu. Dia ngechat itu begini, apa sih, kenapa sih masih mau ngobrol apa sama cewek saya gitu kan, kata dia tuh, bukannya kemarin udah selesai ya. Coba itu tuh pas dia ngechat kayak gitu, aku makin terpukul lagi kayak gitu, ini serius gitu. Apa sih, aku ditegur sama cowok yang pernah aku sayang, dia juga pernah sayang sama aku, ini serius gitu. Dan yang dibilang tuh temen aku sendiri gitu kan. Itu benar-benar sakit hati banget. Dan apa ya, yang tadinya akunya masih bener-bener pengen sama dia jadi runtuh semua gitu, kayak udah sakit hati banget gitu kan. Akhirnya kayak kan dia bilangnya bukannya semuanya selesai ya, karena sebenarnya nggak selesai di aku gitu kan. Dia mutusinnya sepihak, gak pernah ngejelasin apa-apa gitu kan.
tiba-tiba dia bicara sana sini, bicara yang nggak benar, termasuk si teman aku si A nya ini, karena dia ini juga nggak mau mengakui dia salah, dia malah buat-buat cerita ke orang-orang seakan-akan tuh dia benar. Dia ngarang-ngarang cerita tentang aku, bahkan dia curhat ke adik kelas. Katanya si adik kelas itu kan nanya kan kenapa Dwi sama ini putus. Terus dia malah bilang, pokoknya ngasih jawaban yang mengada-ngada gitu kan. Aku tahu dia apa sih, jelek-jelekin aku di belakang karena teman aku juga yang bilang gitu kan. Soalnya si adik kelas yang dia curhatin itu apa ya, saudaraan sama teman aku juga, teman deket aku tuh. Hari ini dia cerita ke aku, tahu gawi gitu kan, masa dia masih ngejelek-jelekin kamu sih, padahal apa ya, posisinya ya dia salah, dia nggak pernah minta maaf gitu kan. Wah, sakit banget lah gitu kan. Terus apa ya, dia juga kayak dengan pedenya gitu video callan pagi-pagi depan anak-anak murid. Itu kan maksudnya kan dia guru gitu kan, video callan sama pacarnya itu di apa ya, di depan murid-muridnya gitu, di depan kamarnya kan selalu lalang murid-murid kan. Tapi dia apa ya, kayak nggak menyembunyikan gitu, malah sengaja gitu, karena kebetulan kan cowoknya juga anak yang punya pondok gitu kan. Seakan-akan kayak gitulah, dia kayak ini nih, gue sekarang dekat sama ini. Dari situ aku mikir kayak, kok dia gak terlalu malu banget sih gitu kan. Nah ditambah selain itu juga dia kayak pede banget bawa motor ya, bawa motor sih itulah kemana-mana keliling pondok. Tapi dia tuh gak berani ngelakuin ke depan aku. Dia gak berani ngelakuin ke depan aku, jadi cuman kayak di belakang aku tuh dia kayak, ini saya nih gitu kan, pacarnya si ini gitu kan. Itu juga kan aku dengar ceritanya dari teman-teman kan. Pokoknya itu sakit. Itu awal tahun tuh awal tahun ter apa ya, dibilang terburuk ya, buruk gitu kan, kelam gitu. Karena emang bener-bener berita buruknya itu datang secepat itu. Besoknya datang lagi apa sih, bahkan dia pernah ngejanjiin kayak, iya ntar aku putus kok, aku juga mikirin perasaan kamu Dwi gitu kan. Dia pernah ngomong kayak gitu. Abis itu ya gimana ya Wi ya, kan yang apa sih, kan salah si cowok kamunya, kenapa nggak deketin aku. Itu aku ngedenger kayak gitu, loh kok gak mikir sih gitu kan. Kok gak mikir gitu kan. Sampai aku gini, kalau misalnya dikejar anjing tuh lari gitu, bukan nyamperin gitu kan. Kan aku tahu aku masih pengen sama dia lah gitu kan. Habis itu dianya mau ngomong kayak gitu. Nah itu pun sebenarnya dia nggak ada kata maaf, dia cuma bilang, iya ntar aku nyoba putus ya sama si itu gitu kan. Akhirnya setelah berapa hari itu dia katanya nyoba putus. Berapa minggu lagi ya mereka malah jadian lagi, posting TikTok pakai lagunya yang apa sih, yang punya lirik itu, biarlah orang berkata apa. Kataku, wah ini maksudnya apa gitu kan. Itu bener-bener sakit banget sih, dia tuh sakit banget gitu, kayak dia tuh hatinya di mana gitu kan. Terus itu juga sih sakit hati juga, kayak dia udah mah gak pernah ngerasa salah, terus malah jelek-jelekin aku ke orang-orang. Sampai sekarang tuh apa ya, misalnya kan karena emang sakit hati ya, dendam juga sebenarnya, dendam sama dia. Tapi apa ya, dia bener-bener ngeliat muka dia tuh apa ya, gak mau sesakit itu gitu kan. Bahkan aku kan apa ya, tipe orang yang gak bisa ya nyembunyiin rasa marah, dendam gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tuh, aku bener-bener langsung menghindar gitu. Tapi pernah sih yang kata aku malam-malam kita diskusi buat apa ya, nasehatin dia tuh, di akhir diskusi itu aku ngomong gini ke dia, pokoknya nanti kamu jangan lagi muncul di depan aku gitu kan, kecuali karena tugas. Karena apa? Pokoknya kalau ada aku tuh kamu yang jauh, apa aku gituin kan. Soalnya itu pas di diskusi itu aku juga speak up kan, apa yang bikin aku sakit hati. Aku
aku ya maki-maki dia juga kan, pokoknya aku luapin gitu kan apa yang aku rasain, terus apa ya, sebodoh apa dia gitu kan. Tapi dia malah nunduk aja gitu kan, malah aku gak ngerti banget sama pemikiran dia itu nunduk tuh merasa bersalah apa formalitas gitu kan. Soalnya bahkan di akhir-akhir pun teman aku yang mengawali diskusi itu dia ngomong, ayo sekarang kamu yang ngomong gitu kan, kamu mau ngomong apa, mau nyampein apa ke Dwi gitu kan, ada kata-kata apa yang bakal kamu ngomongin gitu kan. Tapi dia malah sampai akhir tuh diem aja. Makanya sampai sekarang tuh ngeliat muka dia tuh sakit hati banget gitu. Cuman aku tuh gimana ya, karena itu tuh buruk banget bagi aku tuh jadi sering mimpi buruk, bener-bener mental tuh ke apa ya, keganggu banget gara-gara masalah itu. Sering tiap malam sering mimpi buruk, mimpiin mereka gini lah, mimpiin aku yang apa ya bahasanya, aku yang ini kasar sih. Kenapa? Ya boleh diceritain aja apa? Entah itu di mimpi aku ya, di mimpi itu aku yang kayak mukulin mereka gitu. Mungkin karena di pikiran akunya itu selalu dendam aja gitu ke mereka, karena sakit hati juga kan. Intinya apa sih, sampai sekarang sih masih tetap mimpi buruk. Aku tuh mikir kayak, ini sebenarnya kenapa ya, apa gara-gara aku masih dendam, kan emang dendam kan nggak boleh ya gitu kan. Dendam itu kan emang apa sih ya, nggak boleh lah gitu kan, kita nggak boleh terlalu dendam sama seseorang gitu. Apalagi kan ada apa sih, hadis juga ya. Aku juga ke apa ya, ke terngiang-ngiang terus sama hadis yang ini tuh, kita tuh nggak boleh terlalu benci sama, jadi kita boleh benci kelakuannya tapi nggak boleh benci orangnya kan. Kalau kita benci orangnya tuh ntar kita bakal ngelakuin hal yang sama kayak dia. Makanya sampai sekarang tuh gimana ya caranya biar damai sama masa lalu, cara buat maafin diri sendiri gitu, buat yang maafin mereka gitu kan. Setiap malam, setiap waktu itu sebenarnya sering nanya-nanyain gitu. Jadi gimana ya gitu, biar apa sih, biar 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 bisa damai gitu lah sama masa lalu gitu. Apalagi kan sekarang udah berjalan ya setahun kurang dari masalah itu, udah sekarang udah di akhir tahun kan. Soalnya aku juga pengen 2026 ini apa ya, ngebangun diri aku yang baru, jadi bener-bener pengen ninggalin semua dendam, semua luka itu di 2025. Oh jadi kamu itu kayak kamu kan pacaran gitu ya, terus kayak ada perempuan nih kayak ngerebut gitu ya, jadi jatuhnya gitu ya. Terus kamu tuh sampai sekarang karena perbuatan mereka yang mungkin gak bisa kamu terima, yang menurut kamu tuh kok mereka jahat banget sih sama aku, mereka ini teman aku. Terus juga yang maaf, yang laki-lakinya juga sepihak gitu ya sama kamu, ibaratnya meninggalkan kamu sepihak, itu tuh bener-bener membuat hati kamu sakit gitu ya. Terus juga sebenarnya aku ngerasain banget sih, itu pasti berat ya buat kamu. Berat ya? Berat banget sih, soalnya bener-bener awal tahun tuh apa ya, itu kan posisinya pas putus tuh emang di akhir tahun 2024 kan, di bulan Desember. Nah sebenarnya pas putus tuh damai-damai aja gitu, sampai mereka tuh apa ya, ternyata sering nongkrong gitu. Aku kira tuh nongkrong yang biasa-biasa aja antar temen gitu kan. Makanya aku sampai curhat ke dia, ke si A nya itu, ke si cewek itu, karena kan mereka sering nongkrong nih sama si mantan aku, si cowok aku itu. Jadi aku minta tolong ke dia itu bisa bantu aku komunikasi sama si cowok aku tuh. Tapi makanya itu kan aku posisinya naruh harapan banget kan ke si A ini, bener-bener salahnya aku di situ. Aku bener-bener naruh 100% harapan ke dia buat bikin aku tuh apa sih, komunikasi lagi sama cowok itu. Dan aku juga percaya banget sama dia gitu kan. Aku juga percaya sama dia kalau dia tuh nggak akan jahat lah, nggak akan ngerebut si cowok aku tuh. Makanya begitu ternyata kejadiannya beneran, itu bener-bener berat banget sih gitu, bener-bener terpukul banget. Tapi
tapi untungnya emang di sisi lain gitu banyak temen juga yang support gitu, jadi setiap emang apa sih masa-masa yang gitu tuh ada selalu ada temen yang nemenin. Oke. Jadi karena apa ya? Karena perlakuan mereka ini yang membuat kamu mungkin sampai sekarang tuh masih terasa gitu ya sakitnya. Iya, karena mereka tuh bener-bener apa ya rasanya, apalagi khususnya si cewek ini bener-bener drama sekali, drama banget. Jadi apa ya, dia tuh seakan-akan emang nggak, dia tuh menutupi kesalahannya itu dengan cara ngejelek-jelekin aku. Jadi biar orang-orang tuh apa sih, biar opini orang-orang tuh oh pantesan Dwi putus sama si itu karena yang diceritain si cewek si A itu si temen aku tuh ya jelek gitu kan. Itu yang bikin aku sampai sekarang masih sekiranya tuh kayak kok nggak tahu diri banget sih gitu. Lo temen apa sih, kamu temen aku gitu kan, tapi apa sih udah ngerebut cowok aku tapi masih di belakang masih tetap ngejelek-jelekin, terus nggak pernah minta maaf sama sekali juga. Bahkan dia bikin status-status yang seakan-akan tindakan dia itu benar gitu. Aku ngedengarnya juga kayak apa sih gitu kan. Bahkan temen aku kemarin pun cerita si cewek itu tuh, si A itu sering apa ya kayak cerita gitu ya ke teman aku yang ngasih tahu ini. Dia sering, si A ini sering ngepap sama si cowok aku tuh, sama si mantan cowok aku tuh ngepap apa sih, aku lagi naik mobil HRV, aku lagi naik mobil expander gitu kan. Aku dengernya kayak wah apa sih, norak banget ya gitu kan. Apa sih, nggak nyangka gitu bakal senorak itu. Jadi kan makin apa ya, kebencian aku tuh makin kesel, makin ke apa ya, keselnya aku tuh makin membludak gitu karena ngedenger sikap dia itu yang apa sih kok kayak gitu kan. Aku aja gitu yang dia jelek-jelekin, kata dia tuh aku matre lah, aku alay lah, aku nggak pernah kayak gitu. Makanya ngedenger dia kayak gitu makin kesel juga. Bahkan sampai sekarang pun aku nggak mau banget ngedenger nama dia atau ngeliat muka dia lagi. Tapi ada nggak sih ketika kamu tahu nih kamu nih dijelek-jelekin sama dia, tadi kan seperti yang kamu bilang, kamu dibilang matre, kamu dibilang hal-hal yang buruk lah pokoknya, tapi ada nggak sih dalam diri kamu tuh kayak rasa ingin membalas atau kamu tuh cukup diam gitu? Sebenarnya itu tuh pas itu tuh benar-benar bingung banget ya mau nanggepinnya kayak gimana. Akhirnya aku cerita juga, curhat ke teman aku tuh kayak gimana ya solusinya gitu kan. Teman aku bilang selama kamunya nggak bener kayak gitu ya udah diemin aja gitu kan. Apa ya, kalau misalnya kamu ladenin yang ada tuh memperpanjang masalah. Selama ini kan kita juga, maksudnya selain aku, teman-teman yang lain juga udah capek sama drama dia. Jadi emang dia itu apa ya, aku tuh nganggepin itu kayaknya punya NPD deh, narcissistic personality disorder gitu kan. Saya bener-benernya nggak pernah mau salah gitu, diajarin nggak mau ngedenger, dinasehatin juga malah membenarkan diri gitu kan, bukannya memperbaiki gitu kan. Apa sih, kata teman aku tuh udah mending jangan diladenin gitu kan. Atau emang kamu juga aslinya nggak kayak gitu kan, yang tahu mah kita gitu kan. Akhirnya aku juga kayak sebenarnya sebel sih, kayak sedih, lebih ke sedihnya sih, kayak sakit hati banget juga gitu. Kayak apa sih gitu, mau ngapain lagi sih, apa sih tujuannya bikin SW kayak gini, apa sih tujuan kamu bikin, apa sih tujuan kamu jelek-jelekin aku tuh, apa tujuannya gitu, mau ngebenerin tindakan kamu gitu kan. Udah jelas-jelas mungkin yang nasihatin dia tuh ada lebih 10 orang gitu kan, 10 orang lebih, hampir seangkatan tuh nasihatin dia, tapi dianya nggak mau apa ya, nggak mau ngerti, nggak mau salah gitu kan. Jadi waktu itu aku akhirnya diem aja gitu nanggepin dia yang kayak gitu. Paling dia sih nggak ngebalas aku dengan cara aku bikin SW yang nyindir dia lagi, karena emang energinya udah capek banget, itu pastinya udah capek banget. Jadi udah diem aja gitu. Paling kalau misalnya emang
apa ya, udah sih itu aja. Iya. Berarti kamu bersikap kamu tuh diem, tapi diemnya kamu ini ya bukan berarti mau membenarkan perkataan mereka tuh benar atau salah gitu, tapi dengan ya kamu tuh nggak menyadari diri kamu gitu, itu tuh bukan diri kamu, yang apapun yang dia bilang itu tuh bukan diri kamu gitu ya. Iya, karena apa ya, karena nih dia pun si A ini pun, si temen aku ini pun, dia ini image-nya juga udah jelek gitu. Jadi apa ya, banyak gitu orang-orang yang menyadari bahkan selama kita masih MA gitu, banyak orang yang sadar emang dia itu bermasalah, dia itu selalu genit, dia itu selalu cari perhatian depan cowok-cowok gitu kan. Bahkan dia pun apa sih, ketika dia punya pacar, dia terang-terangan pengen sama pacar orang lain, jadi orang lain pun tahu dia itu bermasalah gitu. Jadi aku tuh mikirnya ya udahlah, tanpa aku jelek-jelekin dia lagi, tanpa aku balas dia lagi, orang-orang pun udah tahu kalau dia itu ya emang jelek gitu. Kalau menurut aku kamu bagus banget sih ya udah berkata seperti itu, bener-bener kamu juga udah bersikap dewasa dengan kamu nggak ngebales yang hal buruk lagi, itu malah membuat kamu tuh semakin, diri kamu tuh semakin naik gitu loh, kamu tuh semakin berkelas gitu ya kalau misalkan di kalangan cewek-cewek gitu kan. Nah terus kalau sekarang berarti perasaan sakit hati itu sampai tadi kan kita balik lagi tadi ke cerita kamu, tadi kamu bilang masih kebawa mimpi ya. Iya. Kebawa mimpi itu kebawa mimpinya yang apakah setiap hari atau ketika kamu ingat aja, atau memang mimpi itu tuh benar-benar tiba-tiba Bener-bener ya tiba-tiba tapi sering, jadi emang nggak lagi mikirin, bahkan pas yang emang hari itu tuh emang have fun aja gitu kan, nggak ada masalah, pokoknya hari itu ya harinya senang lah. Apa ya, tapi malam itu pas tidur tuh malah mimpi mereka gitu. Jadi pas bangun tidur tuh kayak keinget lagi, sakit lagi gitu. Berarti dalam diri kamu tuh kayak belum memaafkan sepenuhnya ya? Iya, aku juga apa ya, kan sebenarnya apa ya, curhat-curhat gitu ya ke selain ke temen, ke apa sih, ChatGPT juga gitu kan ya. Dan dia kan kasih jawaban, mungkin emang di bawah sadar kamu tuh emang belum bisa damai sama masa lalu, belum bisa maafin diri sendiri gitu kan, makanya emang hal kayak gitu masih sering muncul karena alam bawah sadar kita itu sadar kita emang belum sembuh sepenuhnya. Nah itu tadi yang kamu berikan itu memang betul. Jadi alam bawah sadar itu tahu kalau misalkan kamu tuh masih ada perasaan sakit, masih ada perasaan yang kamu pendem. Kamu tahu nggak gimana? Aku nanya sama kamu, gimana cara perasaan itu biar tersalurkan? Apakah kamu harus ngomong ke orang yang langsung, ataukah emang kamu punya cara tersendiri gitu? Jadi kan kita kan di sini mau tahu nih kamu gimana caranya biar rasa memaafkan itu dalam diri kamu tuh hilang. Karena tadi kamu juga udah bilang di 2026 ini kamu bener-bener ingin menjadi diri kamu yang seutuhnya, ingin kamu tuh kembali lagi ke versi diri kamu yang nggak mau ada mereka gitu. Cara aku tuh ya itu juga salah satunya cerita ke teman gitu kan, cerita ke, jadi emang ada satu teman yang benar-benar nemenin aku dari awal masalah itu sampai sekarang pun, bahkan yang sekarang dia kuliahnya di Jogja, kita masih komunikasi gitu. Aku sering banget curhat ke dia dan dia pun benar-benar ngasih solusi yang apa ya, solusinya itu benar-benar bagus gitu dan bekerja di aku tuh. Cara-cara lainnya intinya tuh setiap ingat mereka, setiap ingat perbuatan mereka, aku selalu bilang ke diri aku sendiri, ya udah ikhlasin aja gitu kan. Kan kita nggak tahu rezeki kita yang apa ya, rezeki mana yang datang tuh, siapa tahu dari kita tuh ikhlas sama perbuatan jelek orang ke kita gitu kan. Mereka tuh ya udah biar
biar Allah sama mereka lah gitu. Itu urusan mereka sama Allah gitu, yang biar Allah sendiri yang bales kayak gimana itu. Aku gak usah mikirin apa-apa lagi. Jadi ya udah cukup setiap ingat mereka tuh ya udah, apa sih, itu kan masa lalu. Sekarang tuh aku ini juga udah nggak terlalu sering sedih gitu kan. Apa sih, kan apa ya, pokoknya setiap ingat mereka tuh itu sih, apa sih, jadi harus ikhlas gitu. iya harus ikhlas. Terus ya tadi juga yang apa sih, siapa tahu kan dari keikhlasan aku maafin mereka tuh mungkin ada rezeki yang datang ke aku atau buat keluarga aku juga. Tapi itu yang mimpi itu, tapi kamu tuh secara sadar, kamu masih marah gitu ya, masih ada kesel sama mereka secara sadar. Sadar secara sadar tuh terutama sih ke si ceweknya ya, itu kesel. Apalagi sebenarnya aku juga udah nggak mau pengen dengar cerita tentang si cewek itu lagi ya. Jadi kadang teman-teman aku tuh selalu kayak ibaratnya gosip lah ke aku gitu kan, apa sih, ngasih tahu keburukan dia lagi, terus apa ya, gebrakan baru dia gitu kan. Aku tuh nyoba stop gitu buat dengerin mereka. Tapi emang setiap mereka mulai cerita kayak gitu, emang masih kesel gitu, kayak ya gitu kan, udahlah gitu. Sebenarnya ya kesel dengernya gitu, cuman udah berusaha stop lah dengerin apapun yang tentang mereka. Boleh aku kasih masukan sedikit? Boleh. Kalau tadi aku dengar cerita kamu udah pengen nih ngelepas, tapi karena kamu mendengar omongan-omongan dari teman kamu itu jadi ngedistract diri kamu lagi. Ya jadi yang alam bawah sadar kamu yang mungkin tadi mengganggu, jadi memunculkan lagi gitu ya. Coba kamu bisa aja kan, kamu mungkin bisa bilang ke teman-teman kamu, please jangan ngomongin dia lagi. Itu benar-benar sakit buat aku, itu benar-benar ngedistract ke diri aku. Jadi please, jadi kan kamu juga sebenarnya udah nggak mau kan dengar sama mereka, kamu udah benar-benar pengen keluar dari zona itu. Apalagi tentang hal yang memimpikan itu kan benar-benar mengganggu kamu gak sih? Mengganggu kamu kan ya. Jadi kamu bisa tuh, saran dari aku, kamu bisa bilang ke mereka kalau misalkan please jangan ganggu aku dengan kata nama dia gitu kan itu bisa ngedistract ya. Ya kamu bisa bilang dengan cara itu, mungkin dengan cara itu perlahan-lahan bisa benar-benar ngilangin rasa sakit apa yang udah mereka lakuin ke kamu. Terus juga kamu bisa sepenuhnya memaafkan diri kamu gitu. Jadi nanti di tahun awal 2026 kamu bakal menjadi siapa tadi, Dwi ya, Dwi kamu yang sesungguhnya, Dwi kamu dengan versi kamu sendiri gitu Ya insya Allah nanti aku bakal nyoba ngomong juga ke teman-teman biar stop gitu ngomongin tentang mereka, entah itu tentang berita si ceweknya atau si cowok itu. Bener-bener udah gak mau lagi dengar tentang mereka demi kenyamanan hidup aku juga. Biasanya kamu harus cinta dengan diri sendiri. Betul. Dengan cara melakukan itu mungkin kamu benar-benar nantinya bisa lebih mencintai diri kamu sendiri gitu ya. Oke, berarti tadi juga kamu udah bilang kalau kamu tuh mau coba cara yang tadi ya, yang mau kalau teman kamu kamu tuh mau bilang ke teman-teman kamu stop semuanya, kamu tuh ingin menjadi diri kamu yang seutuhnya gitu. Nanti kamu coba bilang ke teman-teman kamu gimana baiknya, karena itu kan buat diri kamu sendiri. Nah, oke Dwi, jadi sesi kita udah selesai untuk hari ini. Gimana perasaan kamu setelah bercerita? Alhamdulillah lega, karena emang apa yang dibicarain aku tuh aku salurin gitu. Oke, alhamdulillah jadi lega ya. Iya. Oke, jadi untuk sesi ini buat hari ini kita cukup. Buat minggu depan apa kita perlu bertemu lagi atau enggak? Saya tuh cukup. Cukup, berarti sesi ini kita cukupkan di sini.
minggu depan tinggal kita lihat perkembangan kamu yang seperti apa supaya kamu lebih bisa mencintai diri kamu sendiri. Oke, terima kasih ya Dwi sudah mau berbagi dengan saya. Terima kasih juga kamu udah menceritakan semuanya sama saya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih sayang sama diri kamu, teman-teman kamu juga bisa lebih mensupport kamu dengan tidak menghadirkan mereka di kehidupan kamu. Oke, ya, baik, terima kasih ya Dwi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. salam.